Allah berfirman surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mensifati siapapun dari para utusannya dengan sifat tersebut, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kecuali sifat itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dasar tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Oleh karena Allah memuji kepada beliau, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka beliau menjelaskan, itu merupakan pemberian dari Allah kepada diriku. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mengajarkan, membekali adab untuk diriku. Wa ahsana ta'dibi, dan dialah zat yang sempurna secara mutlak memberikan bekal kepadaku dengan sebaik-baik bekal, dengan sebaik-baik ilmu, dengan sebaik-baik hikmah, dengan sebaik-baik karakter, dengan sebaik-baik perilaku. Ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau langsung disifati oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Sifat tersebut hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay anna Allah qad ittajaha bi akhlaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila nafsil hadaf alladhi khalaqa Allah min ajlihi. Maksud dari firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, "Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Hal itu semua hendak menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membangun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk suatu tujuan yang mulia, tujuan yang besar. Karena beliau, alam ciptaan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semua pada suatu saat nanti hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan zatnya dengan sesuatu yang lain. Dan syariat yang ditegakkan adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aylan ma aqsamallahu bihayati insanin illa bihayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali
bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi kamu, demi keberadaanmu, demi umurmu. Mengapa seperti itu? Ta'ziman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu semata untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika haitsu yaqulu 'azza wa jalla min qa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Hijr ayat 72. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan atau dalam kemabukan. Maka nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ta'ziman li sya'nihi, karena memuliakan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaanmu di alam dunia, kehidupanmu di alam dunia, peran sertamu di alam dunia, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan, dalam kesesatan. Itulah yang bisa menjadikan orang-orang yang tidak beriman dalam kesesatan, dan mereka selalu bimbang dengan keyakinannya, karena mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memaparkan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, demi keberadaanmu, demi peran sertamu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka selalu bimbang karena kekafirannya. Mereka selalu bimbang karena mereka tidak beriman kepadamu, sehingga mereka tidak memiliki keyakinan yang jelas. Amma wasfu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khatimin nabiyyin, fa ma'nahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam balagha min sifatil kamali aqsa ma yasilu ilaihi insyaallah. Adapun tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disifati dengan julukan Khatimun Nabiyyin, penutup para nabi, penutup para utusan. Artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling sempurna. Kesempurnaan tersebut tidak dimiliki oleh yang lain, hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi dan penutup para utusan Allah. Wa mustahilun an ya'tiya man ba'dahu man huwa afdalu minhu. Dan mustahil seseorang yang datang sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari beliau. Beliau yang terbaik dari semua alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw ya'tiya bi syari'atina afdalu min syari'atihi, atau ada seseorang yang membawa syariat lebih sempurna dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan pernah ada.
Sehingga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala disifati khatimul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan penutup para utusan. Karena beliau yang paling sempurna dan tidak ada manusia yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau diberi syariat yang syariatnya paling sempurna, tidak akan digantikan dengan syariat yang lain. La yudhari'uhu makhlukun minal awwalin wal akhirin. Bahkan tidak ada yang menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapapun dia, dari mulai manusia yang pertama sampai kepada manusia yang terakhir. Wa ila dzalika yumi'u qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nasi wala faqra. Sesuai dasar tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidun nas wala faqra. Aku adalah pelopor seluruh umat manusia. Aku yang terbaik, aku yang termulia. Ana sayyiduhum wala faqra. Namun tidak sombong. Dia menyembah kepada Allah. Tidak mengaku dia sebagai seorang yang harus disembah. Akan tetapi dia mengajak umat manusia supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengaku sebagai ana rabbukumul a'la. Ana sayyidun nasi wala fakhra. Aku pelopor manusia. Aku terbaik dari manusia. Wala fakhra, dan tidak sombong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati perintah-perintah Allah yang berupa larangan-larangannya atau yang berupa perintah-perintahnya, sehingga tidak ada satupun beliau melakukan suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajli hadza khatamat bihin nubuwati wa bi syari'atihi asy-syara'i'a. Maka sesuai dengan keterangan ini, beliau sebagai penutup para nabi dan para rasul, tidak ada manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai nabi atau dinobatkan sebagai rasul. Dan dengan syariatnya, syariat tersebut tidak akan digantikan dengan syariat-syariat yang lain. Karena syariat beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan syariat yang paling sempurna. Qala Ibnu Arabi fil Futuhat, ma ma'na inna Allah khalaqal khalqa asnafan wa ja'ala min kulli sinfin akhyaran wa minal akhyari as-safwatu wa humul anbiya wa minal anbiya'i al-khulasatu wa hum ulul azmi wa minal khulasati khulasatuha wa huwa Muhammadun alladzi la yukadaru wa la yuqawwam. Ibnu Arabi menjelaskan dalam kitab Al-Futuhat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ciptaan atau menciptakan manusia memiliki beberapa golongan. Wa ja'ala min kulli sinfin akhyara, dan menciptakan pada setiap golongan itu akhyar, orang-orang yang terbaik. Wa minal akhyari as-safwatu,
dari kalangan yang terbaik itu pilihan. Wa humul anbiya, siapakah mereka itu? Mereka adalah para nabi. Wa minal anbiya'i al-khullasatu, dari golongan para nabi al-khullasah. Al-khullasah artinya yang paling baik dari para nabi, itu disebut al-khullasah. Yang paling mulia dari para nabi, siapakah mereka itu? Wahum ulul azmi. Ulul azmi yang terbaik dari para nabi dan para rasul. Siapakah mereka itu? Mereka adalah Nabiuna Nuh, Nabiuna Ibrahim, Nabiuna Musa, Nabiuna Isa, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal khullasati khullasatuha wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi la yukataru wa la yuqawamu. Yang terbaik dari ulul azmi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak dapat ditandingi. Tidak ada yang serupa. Beliau adalah pilihan Allah yang termulia di alam ciptaan.